Berita pertama. Arsenal pening, butuh banget striker baru tapi terganjal FFP. Mikel Arteta. Arsenal amat sangat membutuhkan striker baru demi kembali ke persaingan juara, tapi di sisi lain mereka telah mencapai batas ketentuan FFP. Arsenal dalam situasi pening di bursa transfer musim dingin ini. Pasalnya, mereka butuh untuk meningkatkan skuad mereka, baik jangka pendek dan panjang. Namun di sisi lain, The Gunners terganjal aturan. Seperti diketahui, dalam 3 tahun terakhir, pengeluaran Arsenal terbilang bombastis, yakni mencapai 400 juta pound. Sontak saja, angka itu membuat Arsenal kini mencapai batas ketentuan financial fair play. Menurut The Standard, klub London Utara saat ini sibuk berburu penyerang sentral baru di Januari ini. Akan tetapi, sepertinya rencana itu tak bakal berjalan mulus mengingat mereka harus berhadapan dengan FFP. Fans Arsenal sendiri sangat berharap klub kesayangan mereka memboyong seorang striker yang bisa membangkitkan kembali gairah tim, utamanya dalam hal menjebol gawang lawan, sesuatu yang belakangan tak lagi terlihat di kubu Emirates Stadium. Preview pertandingan. Perekrutan penyerang juga bukan satu-satunya fokus pembenahan manajer Mikel Arteta di musim dingin ini. Sang manajer mulai mencermati beberapa pemain tengahnya yang termakan usia. Nama-nama seperti Jorginho dan Mohamed Elneny kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Arteta mesti mencari solusi untuk menutupi kepergian mereka. Demikian juga Thomas Partey yang digadang-gadang bakal angkat kaki dari Emirates dengan kontrak dia akan berakhir dalam 18 bulan. Berita kedua. Arsenal bakal datangkan bek AS Roma ini? Klub Premier League, Arsenal dilaporkan punya target transfer baru di musim dingin ini. The Gunners berencana merekrut Leonardo Spinazzola dari AS Roma. Sebulan terakhir performa Arsenal sedang jeblok. Mereka menelan sejumlah hasil kurang memuaskan sehingga mereka tersingkir dari puncak klasemen Premier League. Demi memperbaiki performa timnya, Arsenal berencana untuk merekrut beberapa pemain baru. Salah satu pos yang jadi perhatian Mikel Arteta adalah bek kiri. Dilansir La Roma 24, Arsenal kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka ingin merekrut Leonardo Spinazzola dari AS Roma. Kebutuhan mendesak. Menurut laporan tersebut, Arteta menilai Spinazzola adalah opsi yang bagus untuk timnya. Arsenal kini mengalami krisis bek kiri. Dengan Alexander Zinchenko dan Jurrien Timber yang mengalami cedera, The Gunners kehabisan bek kiri murni. Itulah mengapa Arteta menilai mendatangkan bek kiri harus menjadi prioritas transfer timnya di musim dingin ini. Osimhen tidak memungkinkan, Chelsea bakal angkut Paulo Dybala. Solusi jangka pendek. Menurut laporan tersebut, Spinazzola dilirik oleh Arteta sebagai solusi jangka pendek timnya. Ia menilai Spinazzola merupakan sosok bek yang berpengalaman. Ia menunjukkan performa yang apik baik di AS Roma dan juga di timnas Italia. Jadi bek 30 tahun itu dianggap bisa jadi pelapis yang bagus sembari menunggu Zinchenko dan Timber pulih dari cedera. Harga murah. Spinazzola sendiri diyakini tidak akan menguras kantong Arsenal di bursa transfer kali ini. Pasalnya kontraknya akan habis di musim panas nanti dan ia diperkirakan bisa diangkut di kisaran 5 juta euro saja. Kepergian Saka dan dampaknya terhadap performa Arsenal, keputusan Mikel Arteta mungkin menyesal. Mikel Arteta, manajer Arsenal, mungkin mulai menyesali keputusannya untuk membiarkan Granit Xhaka meninggalkan klub pada musim panas lalu. Hal tersebut, menyusul ketidakstabilan performa The Gunners dalam beberapa minggu terakhir. Arsenal yang memuncaki tabel Liga Premier sebagian besar musim lalu, kini terlempar dari puncak klasemen dan terpaut 5 poin dari pemuncak klasemen Liverpool, sementara juga tersingkir dari Piala FA. Xhaka, yang menjadi andalan lini tengah Arsenal musim lalu, meninggalkan klub setelah 7 musim di Stadion Emirates. Kepergiannya telah meninggalkan kekosongan di lini tengah Arsenal yang dulu sangat kuat. Pada musim lalu, Xhaka bekerja sama dengan Thomas Partey,
Martin Odegaard, dan pemain lainnya untuk membentuk lini tengah yang solid. Kekalahan Arsenal dalam beberapa pertandingan terakhir diyakini sebagian besar berasal dari kelemahan di lini tengah. Thomas Partey sekarang harus menghadapi tanggung jawab besar sebagai gelandang tengah utama tanpa dukungan Saka. Masalah ini semakin diperparah dengan fakta bahwa Arsenal kehilangan momentum di papan atas Liga Premier. Saka sendiri memilih untuk melanjutkan karirnya dengan bergabung bersama Bayer Leverkusen di Bundesliga dengan nilai transfer mencapai 21 juta pound. Saka tidak selalu menjadi pemain kunci. Saka tidak selalu menjadi pemain kunci di North London. Dia tampaknya akan meninggalkan klub pada tahun 2019 setelah berselisih dengan rekan-rekannya dan para penggemar Arsenal. Namun, musim lalu dia tampil impresif sebagai nomor 8 di sisi kiri, mencetak 7 gol dan memberikan 7 assist dalam 37 penampilan liga. Gelandang yang hampir selalu hadir tidak hanya memengaruhi pertandingan melalui kontribusi langsungnya, tetapi juga dengan bermain baik dengan Gabriel Martinelli dan menciptakan ruang bagi winger Brasil tersebut untuk berkembang di sisi kiri. Meskipun dia belum memberikan kontribusi gol untuk Leverkusen di Liga, Saka hampir tidak pernah absen untuk tim yang saat ini berada di atas Bayern Munich di puncak klasemen Bundesliga. Bikin Arteta mikir ulang. Saka memaksa Arteta untuk memikirkan ulang, dan sejujurnya dia belum menemukan pengganti yang sempurna. Kedatangan musim panas senilai 105 juta pound, Declan Rice, telah memainkan peran-peran Saka beberapa kali musim ini, bersama dengan Leandro Trossard dan Emile Smith-Rowe. Sebuah set data di Twitter menunjukkan bahwa tanpa Saka, progresi bola Arsenal mengalami kemunduran. Adil bagi Arteta dan Arsenal, Saka merasa bahwa waktunya untuk meninggalkan klub sudah tiba. Faktanya adalah bahwa sebagai pribadi, saya selalu tertarik pada tantangan baru, kata pemain internasional Swiss itu. Arteta ingin bawa pulang Saka kembali. Setelah 7 tahun, saatnya untuk sesuatu yang benar-benar baru. Liga ini bukan yang baru, tetapi klubnya. Selama pembicaraan dengan Simon Rolfes, Direktur Olahraga Leverkusen, dan Xabi Alonso, saya merasa bahwa proyek jangka panjang di Leverkusen layak dan sepenuhnya sesuai dengan saya.